Bapak dengan Bapak siapa? Sama Alzi. Untuk kondisi lahan di desa ini itu bagaimana Bapak? Kondisi lahan, untuk lahan kebanyakan kan di sini mayoritas petani. Petani kebanyakan tuh persawahan. Selain persawahan ada juga tembakau kalau di sini. Di sini juga ada, apakah ada lahan kosong atau yang tidak produktif yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan gitu? Lahan kosong paling itu ada yang di dekat SMA, itu ada lahan kosong, itu bisa buat peternakan. Cuman emang lahannya kebetulan bukan punya desa itu. Milik siapa Bapak? Pemiliknya tuh dulunya orang sini, cuman sekarang udah pindah ke Bandung. Tuh paling untuk biasanya kalau untuk lahan peternakan biasanya di perumahan ada lahan kosong emang milik perumahan, cuman emang oleh warga perumahan dibuat untuk lahan peternakan. Lalu untuk kondisi sumber air di desa bagaimana Bapak? Untuk kondisi sumber air, kebetulan desa ini kan punya sumur galian. Jadi KPSPAM itu jadi hampir semua warga di sini airnya dari situ. Apakah cukup itu kesediaan airnya buat usaha ternaknya untuk minum contohnya atau kebersihan dan lain-lain? Kalau untuk peternakan untuk minum itu udah mencukupi sih. Lalu untuk ketersediaan sama potensi pakan ternaknya di sini bagaimana Bapak? Untuk potensi pakan ternak, kalau misalkan untuk ayam mungkin deket ya, bisa ke pasar kan. Kalau untuk kayak kambing, sapi, misalkan nyari rumput emang agak susah kalau di sini. Agak susah berarti nggak tersedia kayak misalnya rumput alami atau limbah pertanian gitu belum bisa ya Bapak ya. Itu apakah desa ini memiliki kebijakan yang untuk mendukung usaha peternakan? Kebetulan kan mulai dari tahun 2021 itu kan udah ada kebijakan 20% itu dianggarkan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu contohnya bisa dari peternakan, contohnya dari unggas atau dari kayak domba, sapi. Itu pun kan melihat potensi warganya bisanya kemana. Kalau untuk di sini dari tahun 2021 sampai terakhir itu 2024 kebanyakan ke ayam, domba, ikan. Untuk proses pengambilan keputusan desa terkait program peternakan itu bagaimana Bapak? Jadi itu kan untuk 20% itu kan udah ditentukan ya dari sana. Jadi kita tinggal merealisasikan aja. Kebetulan kita punya beberapa kelompok peternakan. Nah nanti dikumpulin, nah kita kasih pendanaannya. Berarti dilibatkan ya Pak dalam musyawarahnya. Untuk desa sendiri itu apakah menyediakan atau memperbaiki infrastruktur yang mendukung peternakan gitu? Kebetulan untuk dari 20% itu kan ada, kalau dari tahun 2021 sampai 2024 ya, itu kebetulan belum muncul peraturan yang baru. Kalau dulu tuh bisa untuk perbaikan usaha tani namanya. Nah jadi perbaikan jalan yang emang langsung ke ibaratnya ke sawah. Pembangunan fasilitasnya tuh berarti bersumber dari sini ya Pak ya? Bisa dijelaskan bentuk sama skalanya kayak? Kalau misalkan untuk peternakan, untuk domba, biasanya untuk domba itu modal awalnya itu untuk kandang. Untuk kandang itu sekitar 10-15 juta. Tambah untuk dombanya, untuk dombanya itu sekitar ya segituan juga sama. Per kelompok. Apa ada kolaborasi dengan BUMDes atau lembaga keuangan mikro gitu Bapak? Terus bagaimana proses pengajuannya kalau misalnya ada pinjaman dari desa gitu? Kalau untuk, nah kebetulan kalau yang tahun sekarang nih 2025 si 20% itu yang untuk ketahanan pangan udah masuk ke BUMDes. Jadi sekarang BUMDes yang ngelola kalau buat tahun sekarang ya. Dan itu nanti ditentukan oleh BUMDes, ini mau bidang apa nih dari kelompoknya. Misalkan mau ke bidang ayam petelur atau ayam potong, itu terserah mereka. Jadi desa udah lepas tanggung jawab kalau untuk masalah itu kalau buat tahun sekarang. Membantu menghubungkan dengan lembaga keuangan itu apakah desa membantu Pak? Jadi si uang itu masuk ke desa, dari desa disalurkan ke BUMDes. Langsung? Ya langsung ke transfer. Lalu untuk penyediaan penyuluhan atau pelatihan ternak, sejauh mana desa berperan
dalam itu Bapak? Kalau untuk pelatihan ternak itu biasanya dilakukan setahun sekali. Setahun sekali? Ya, setahun sekali. Kebetulan kalau misalkan dana itu turun, nah itu biasanya pelatihan ternak sekaligus pemberian modal awal. Oh, pemberian awal di Ya, situ. di situ. Sekalian. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya, kalau buat tahun sekarang, kemarin kan baru ada musdes, itu baru ditentuin tuh kelompok-kelompoknya. Paling nanti kalau misalkan udah mau mulai penyaluran dana, baru nanti ada pelatihan lagi. Untuk pendampingan desa atau tenaga ahli Ya, yang aktif membina ternak itu apa ada Bapak? itu diserahin ke dinas terkait biasanya. Jadi kerjasama langsung. Oh gitu. Terus untuk perannya kayak apa aja gitu Bapak? Paling pengecekan biasanya. Ini sehat apa enggak. Apalagi kemarin-kemarin kan pas tahun berapa sih yang ada virus domba itu tuh. Ya. Nah itu kan kebanyakan di sini mati itu. Keserang lumayan, ada 8 ekor kalau nggak salah yang mati. Iya. Lumayan juga kan. Ini apa ada kelompok peternak atau koperasi di desa ini? Kalau untuk kelompok peternak ada lumayan banyak juga untuk di sini. Kalau buat koperasi itu baru dibentuk kemarin, baru koperasi dibentuk. desa. Terus yang memperakasai pembentukannya? Itu yang dari sana langsung kan, dari atas. Kan koperasi merah putih itu yang lagi ramai sekarang. Berarti desa ini membantu menjalin kemitraannya juga Bapak? Iya. Kayak apa, koperasi susu, perusahaan pakan gitu? Kalau untuk koperasi sekarang kebetulan kan baru dibentuk, terus kemarin juga saya baru ngurusin ke dinas koperasinya. Untuk programnya paling yang pertama itu baru disimpan pinjam. Simpan pinjam. Ya, untuk yang pertama. Mungkin untuk kedepannya bisa saja nantinya ke pakan segala macam. Bentuk kemitraannya tuh seperti apa? Jadi koperasi ini tuh dibentuknya dari desa. Nah, kebetulan kan kemarin ada surat putusan tuh dari presiden langsung buat koperasi merah putih. Nah, terakhir itu kan sekarang nih awal Juni itu harus sudah terbentuk semua. Nah, itu baru dibentuk kemarin. Jadi emang koperasi ini tuh emang mitra dari desa gitu. Tantangan utama usaha peternakan di sini itu apa Bapak? Tantangan utama paling lebih ke masalah penjualan. Masalah penjualan. Soalnya kan emang paling mentok juga ya dijualnya ke pasar ternak gitu kan yang paling dekat. Soalnya kan lihat sikon di sini emang masuknya kan udah perkotaan, cuman kurang sih kalau menurut saya. Terus kita juga kan belum tahu nih pasarnya kemana gitu. Yang dipercaya sebagai ketua BUMDes di desa Cianjuang. BUMDesnya BUMDes Maju Makmur. Hari ini BUMDes Maju Makmur baru 1 unit usaha, yaitu unit WiFi yang sudah jalan. Karena berbagai hal lah ya, nanti teknis mungkin ada yang ditanyain. Yang kedua, ini kan lagi rame nih seluruh desa di Indonesia yang namanya ketahanan pangan. Riuh kan seluruh Indonesia. Nah, dinamika yang ada di desa masing-masing itu nggak akan sama. Modalnya sama dari pemerintah, tapi pelaksananya nggak sama. Hai Bapak Tulus, lalu jenis kelamin laki-laki. Untuk usia Bapak? Nah, sebentar lagi 63. Lalu untuk selanjutnya pendidikan terakhir Bapak? SMA. Untuk saat ini Bapak menjabat di BUMDes ini Ketua. Ketuanya, iya. Untuk nama BUMDes sendiri itu namanya apa ya Pak? Maju Makmur. Lalu untuk didirikannya, lalu alasan utama pendirian BUMDes ini apa Pak? Negara ini kan butuh lembaga yang mengelola kekayaan desa, potensi desa. Ya, dari lembaga yang harus ada muncullah dari Undang-Undang Desa tahun nomor 6 2014 muncul ada Badan Usaha Milik Desa. Makanya di desa-desa itu didirikan lembaga itu, mungkin lembaga BUM. Ada N, ada D. Nah ini D-nya D yang paling kecil. Iya.
Kalau di tingkat provinsi sama kabupaten kan D-nya daerah ya. Kalau BUMDes ini badan usaha milik desa. Ya mirip-mirip begitulah. Ya menggali potensi yang ada di masing-masing desa agar desa itu lebih berdaya. Selanjutnya siapa saja sih Pak yang terlibat dalam pendirian dan maupun dalam pengurusan BUMDes ini Pak? Ya masyarakat desa itu yang dilembagakan oleh pemerintah desa, oleh BPD, oleh tokoh masyarakat, ya dimusyawarahkan kemudian dibentuklah badan usaha milik desa. Ya, sistem pengambilan keputusan dalam BUMDes itu bagaimana Pak? Tadi kan pertanyaan supaya urut nih. Iya. Keputusannya ya diambil oleh ketua berdasarkan nanti koordinasi. Kalau hal yang prinsip kami harus lapor ke koordinasi dengan ada badan pengawas, kemudian ada kepala desa sebagai ya yang CEO di perusahaan di BUMDes ini. Berarti seperti yang Bapak sebutkan, BUMDes ini itu sudah memiliki badan hukum sendiri? Oh sudah ada badan hukum. Kalau belum badan hukum tuh menang jalan. Dari beberapa unit tadi, unit usaha, apa saja jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes ini Pak? Sementara ini yang sudah jalan baru WiFi yang sudah jalan ya. Terus kemudian yang akan jalan berdasarkan ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah, oleh Presiden di tahun pertamanya itu proses ketahanan pangan itu harus dikelola oleh BUMDes. Karena kan sedang dilatih nih tahun pertama ini. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk ya nggak biasa itu terus kemudian berhasil, apalagi kan perlu ada pembinaan, perlu ada pelatihan. Orang-orang yang ada di desa kan tidak semuanya ahli di bidangnya. Yang sedang kami orientasikan adalah satu mengenai pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga peternakan. Yang peternakan ini judulnya sudah ada, yang belum tergambar itu mengenai peternakan, siapa yang mengelola, tempatnya di mana gitu. Untuk di kita ini belum. Nanti malam ketua BPD ini mau silaturahmi ke sini. Oh, berarti untuk unit yang sejauh ini paling menguntungkan itu adalah WiFi, betul Pak? Yang sudah jalan ya iya. Berarti untuk sumber modal BUMDes ini sendiri itu dari mana ya Pak? Kalau yang WiFi ini dari anggaran desa. Dan itu diprogramkan oleh pemerintah pusat menjadi program unggulan kemarin ya sampai tahun 2024 itu. Nah, untuk tahun 2025 sekarang ditambah program BUMDes itu harus mengelola, harus ya bahasanya, harus mengelola ketahanan pangan. Berarti untuk BUMDes ini sudah dapat berkontribusi besar pada pendapatan desa? Jangan bicara besar dong. Ya, sudah berkontribusi. Kata besarnya jangan. Sudah bisa jalan aja udah untung. Coba nanti akan cek di desa lain, dikasih modal belum tentu bisa jalan. Berarti untuk sejauh ini BUMDes itu sudah memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat? Oh iya banget. Kami memberikan layanan atas nama desa, lembaga yang ada di bawahnya BUMDes ini sudah memberikan. Berarti untuk BUMDes ini sudah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat? Sedikit, sudah lumayan. Sekarang yang ada baru 6 orang. 6 orang berarti. Sementara ini. Itu kalau ya kan usahanya kecil kan. Iya. Untuk kondisi keuangan BUMDes saat ini bagaimana ya Pak? Aman. Kebutuhan layanan pelanggan setiap bulan itu jalan, alhamdulillah. Ya, jadi ya neraca keuangan perusahaan ya boleh dibilang dalam konteks aman-aman saja. Terima iuran, kemudian dipakai untuk operasional. Alhamdulillah masih bisa jalan. Lalu untuk sasaran konsumen utama dari usaha BUMDes ini adalah masyarakat lokal sendiri? Masyarakat desa Ciwanjong heula digarapku sorangan ya mon dikelola benar, insya Allah. Saya belum muluk-muluk karena masing-masing desa sekarang sudah punya usaha. Jadi saya ingin menciptakan lapangan kerja, menciptakan suasana yang kondusif di desa ini. Jadi lembaganya BUMDes. Berarti untuk sejauh ini produk ataupun jasa yang sudah dipasarkan tuh dalam desa itu adalah WiFi dan keluar kerupuk, betul? Belum. Oh, belum. Kalau tadi potensi, bicara potensi, itu baru contoh ya. Sebenarnya kalau kita buka semuanya banyak. Ini semuanya kan nggak bisa ngomong kan. Untuk
masyarakat terlibatnya itu dalam perencanaan dan pelaksanaan itu bagaimana tingkatannya apa, seperti apakah sangat terlibat sebagian ataupun tidak terlibat? Tergantung objeknya. Gak mungkin kalau masyarakat semuanya, sangat tidak mungkin. Jadi tahapannya satu, nanti prosesnya nih, kami akan membicarakan program apa yang nanti menjadi program unggulan yang akan dikerjakan. Ini juga Bapak sudah sempat menyinggung ya tentang kepercayaan masyarakat. Tapi untuk tingkat kepercayaan masyarakat itu sekarang terhadap pengelola BUMDes itu masih tergolong bagaimana Pak? Rendah. Sebabnya apa? Komunikasi yang perlu dibangun, ya, komunikasi yang harus dibangun. Kami dari BUMDes, semua unsur yang ada di desa, dari perangkat desa, dari BPD, dari kita sendiri sebagai pelakunya. Maka komunikasi yang memang harus terbangun itu bagaimana memahamkan program itu. Apakah sejauh ini ada Pak konflik sosial yang terjadi akibat aktivitas BUMDes? Karena baru satu ya, dan karena memang saya juga ikut, karena ini satu, kemudian merasa komunikasi ke masyarakat penting, makanya saya langsung turun. Jadi kalau ada yang konflik tadi, misalkan ya susah bayar, kemudian ada gangguan, ya saya nggak bisa benerin, tapi tim teknisnya benerin langsung dikawal. Ya kalau kompleks sosial mah pasti ada, tapi sepanjang kita mau proaktif insya Allah akan semakin kecil. Selama ini yang sudah ada sih belum ada sampai terjadi sesuatu yang mata pasiannya. Iya. Belum ada, karena kami proaktif ke lapangan. Untuk aspek sumber daya manusia Pak, Iya. untuk latar belakang pendidikan dan pelatihan pengelola BUMDes itu bagaimana Pak? Proses kaset nggak ujuk-ujuk. Contoh di WIV ini ya dari awal yang menangani dibimbing pelatihan belajar kepada orang, kebetulan dulu kan kerjasama ya, mereka akhirnya hari ini sudah secara mandiri sudah berdiri sendiri. Tapi untuk sekarang ada nggak sih Pak kayak Apa? program pengembangan kapasitas SDM BUMDes secara berkala? Ada, kita kan mengadakan ada pelatihan ya, peningkatan kapasitas namanya. Kapasitas bisa di kelas, kemudian juga studi banding ke tempat yang memang BUMDesnya maju. Untuk BUMDes sendiri itu punya struktur organisasi yang jelas atau tertulis nggak Pak? Sementara di sini belum, tapi gambarannya jelas ada ya. Pak Kades sebagai penasehat, sebagai CEO, ada pengawas ya, dewan pengawas di bawahnya. Terus kemudian saya sebagai ketua, sebagai pelaksana di organisasi ini. Saya ketuanya. Dibantu ada sekretaris, kemudian ada bendahara. 5 inti. Unit 1 itu unit WiFi, karena memang baru satu, dilaksanakan oleh 2 orang. Jadi baru kalau sama Pak Kades dilibatkan ya 5 tambah 2 7. Berarti untuk BUMDes ini sendiri tuh untuk rencana usahanya ada dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka panjang? Iya. Salah satu yang tadi, yang jangka pendek adalah sesuatu usaha yang di masyarakat sudah ada. Jangka panjangnya kemudian ya nanti. Ini pengembangan dengan ketahanan pangan dan lain-lain. Kalau nanti Koperasi Merah Putih sudah berdaya, ya berkolaborasi dengan kita, koperasi pemberi dana, kami yang berusaha, insya Allah yang tadi usaha jangka panjangnya akan. Berarti untuk sistem pengambilan keputusannya itu dalam BUMDes ini tuh apakah terbuka atau terpusat di Bapak Pak? Ya tergantung keputusannya apa. Untuk spesifiknya Bapak boleh sebutin nggak Pak? Apa saja kemitraan kerjasama atau kemitraan dari luar Pak, seperti kayak koperasi atau pemerintah? Spesifiknya BUMDes ini kan milik desa. Iya. Jadi nggak bisa saya melebihi ketentuan desa sementara ini ya. Tapi kalau dalam sisi bisnis nanti, business is business. Lingkupnya di desa harus betul-betul memperkuat kewilayahan desa. Berarti untuk akuntabilitas atau paparan keuangan BUMDes itu rutin sama dan transparan dong Pak? Iya. Utamanya kepada pemerintah desa, karena kewajiban kami ke desa. Berarti untuk BUMDes ini tuh memperhatikan lingkungan Pak? Banget. Usaha kami belum
menyangkut dampak. Belum ada dampak karena belum ada. Tapi kalau kami bicara soal dampak ini kan WiFi juga ada dampak aja. Kalau masang kabelnya nggak bener, dampaknya bukan dampak lingkungan yang secara umum. Kalau misalkan di sini tuh ada kebijakan kayak atau prosedur lingkungan yang tertulis nggak? Ya harus itu nanti saya kalau nanti usaha ketahanan pangan itu jalan, contoh perikanan itu kan ada dampaknya, dampak bau kalau pengelolanya nggak bener. Itu harus SOP-nya harus dijelaskan. Si pelaksana harus membuat surat pernyataan mengelolanya A, B, C, SOP-nya. Kalau ada dampak bagaimana menanganinya A, B, C. Untuk tantangan utama yang dihadapi BUMDes itu apa saja Pak? Lalu kayak strategi sama adaptasi atau inovasi Bapak dalam menghadapi itu Pak, kayak gimana Pak? Ya, tantangan utama adalah satu, kemauan. Yang kedua, tekad. Kemauan itu nggak cukup, tekad. Kalau sudah ini, biasanya muncul inovasi. Kemauan, kemudian didorong oleh tekad, biasa muncul inovasi-inovasi yang muncul itu. Menurut Bapak, bagaimana prospek BUMDes dalam 5 tahun ke depan? Harus cerah, harus maju, harus berdaya, karena negara sudah memfasilitasi. Saran Bapak untuk meningkatkan kinerja sama keberlanjutan BUMDes ini? Ya harus kerjasama para pihak yang terkait, ya. Terus kemudian kepada pihak terkait pun harus melakukan dorongan. Perkenalkan, nama saya Itang Supriyatna. Di 30 tahun Anda poin ke satu itu hobi lah. Yang keduanya itu mengacu karena ekonomi lah gitu. Yang sendiri bukan dari dorongan orang lain, bukan. Ini dari sendiri dan mempunyai kehobian gitu dalam ternak domba. Kerjaan yang kedua lah. Yang pertama kita sambil tani, yang dari nenek moyang gitu, dari ya lumayan lah. Menguntungkan 100% tidak, lumayan banyak di tradisi ya Pak ya. Tradisi dapat ternak di sana itu lumayan bagus, alhamdulillah gitu ya. Nah, meskipun sibuk gitu, tetap kalau hobi kan tidak mengatakan ini sibuk ini kesal, enggak. Jadi ada hobi jadi senang aja terus. Iya memang puas gitu, sedikitnya sentil lah gitu, gak rewel gitu ya, kadang-kadang gitu kandang gitu, kadang-kadang kan kesel gitu kan, beranak gitu kan senang gitu. Kalau ada lebihnya untuk naik haji gitu, masalah keluarga pokok utama. Kalau tidak didukung sama keluarga, wah susah. Anggota yang keluarga yang itu terlibat juga anak itu kan, anak semua kan bantu-bantu itu ingin meningkatkan supaya lebih baik lagi. Misalkan cuacanya udah bagus lah, kita ambil rumput. Ada yang itu yang rumputnya saya nggak tahu gitu. Pestisida itu ya, jadi itu kan ngaruh juga sama perutnya domba. Ya. Ada termasuk kan di kita juga ada peningkatan kapasitas terutama pertanian peternakan juga. Oh iya, termasuk saya petani juga kelompok peternak di Desa Cianjuang itu udah lumayan dari 2013 lah, mulai dari bersama lah yang menjalankan di bidang peternakan. Pertanian juga masuk, terus ada mengenai dan juga akan bagus lah. Bagus ya. Untuk para kelompok peternak dikasih dombanya, lelenya, terus masalah tiras hijaunya juga dikembangkan di masalah dari desa itu dikasih. Ada ya baru sekarang untuk BUMDes itu baru sekarang lah di bidang pertanian juga terlibat ya
penanaman teras hijau, terus bidang usaha seperti cara penanaman padi yang baik, terus penanaman yang baik, ini sayur-sayuran yang baik, itu ada perlu yang ngasih tahu caranya begini. Nah, termasuk cara ternak juga yang baik. Ada kemarin juga, Pak. Berarti cukup sering ya, Pak? Ya, lumayan. Iya, alhamdulillah dilibatkan. Oh, berarti dipanggil semua Dipanggil, peternak ada gitu ya, Pak? Oh, Iya, kan ada usulan-usulan ini dari peternak atau dari kelompok tani, misalkan ada usulan, ya, alhamdulillah. Iya, ada tanggapan. oh iya. Saya sangat mengekspresi sekali. Oh, berarti Mendorong banget ya, Pak, ya. gitu, jadi berjalan. berarti emang udah bagus udah gitu ya, bagus, Pak ya? sudah berjalan enggak gitu. Pak, itu nggak ada kegiatan yang perlu ditambah lagi gitu, Pak ya? Enggak, sekarang juga udah bagus. Dengan mudah-mudahan kedepannya lagi ya jadi bagus untuk tujuannya. Terima kasih banyak ya, Pak. Waktunya, Pak ya. Rahiman, Kang Rahiman. Kalau ibunya? Ibu Ara. Kalau bapaknya, Pak? Pak Iim. Oh, berarti 2021 awal. Jadi pernah berternak tapi berhenti dulu, terus lanjut lagi ya. Iya. Kerjaan kalau dulu mesti ada kerjaan, kalau bangunan mesti ada. Daripada diam. Rintisan mandiri dari mulai bapak ya, dari Iya. bapak ya. Iya. Sekarang di pabrik sih. Kalau Buruh kuri aja sih. Bangunan. Mandiri ada dari dulu kan. soalnya dari Masih kecil Bapaknya masih kecil udah dari kelas 4 SD. Udah dulunya. cari rumput gitu. juga dari orang tua bapak itu berternak ya, Pak? Iya betenang. Ya air memadai mah kurang memadai. Kalau untuk peternakan yang seadanya gini lah, lebih baik kerja gitu, ngebantu pas kita gak ada kerjaan. Orangnya ataupun tetangga yang berternak juga gak? Ada masih ada. Ada Kalau tetangga mah mesti di sana Iya. ada masih banyak. Soalnya di sini banyakan peternakannya mandiri, jadi nggak kayak perusahaan ternak gitu kan. Jadi Udah jadi bukan pekerjaan yang bagus Iya, lagi ya. iya. ya gitu. pas kalau ke hewan yang kita rawat di kecil pasti ada. Pasti. Kalau mau jual juga agak sayang gitu. Kalau cita-cita anak pasti ada. Pingin lebih banyak. Tempatnya kan Tempatnya nggak ada. nggak ada. Harapannya untuk kedepannya ya agar bisa punya lahan terus punya lebih banyak lagi ya. Iya. Ada gak sih lembaga yang ngebantuin gitu untuk Kalau untuk saya sendiri, soalnya saya individu, jadi nggak ada yang ngebantu. oh, berarti pemerintah juga nggak ada bantuan untuk Belum. peternakan di sini ya? Belum. Kalau ada bantuan kayak gitu, pengen sih dapat, cuman balik lagi nanti gimana nantinya. Oh, Kalau kan mandiri begini, kalau mau jual aja, kalau mau enggak aja gitu kan, enak gitu kan, Oh, iya. punya sendiri ini. Oh, iya, Kalau iya. untuk bantuan pemerintah kan saya bingung nantinya. Takutnya Iya. ada gimana kan. Kalau untuk rata-rata sih kalau di sini ngebantunya dari pihak desa bagi hasil lah. Oh, bagi hasil. Kalau di sini Nggak ada campur tangan dari desa maupun BUMDes ya? Alhamdulillah. enggak. Mungkin cukup sekian ya untuk wawancaranya. Terima kasih Pak, Tan, Ibu, gitu semuanya. Pada Bapak Daud. itu masa kecil tuh sampai sekarang 50 tahun lalu. Iya, saudara ke saudara. 25 pamit ninggal lah kolot kapungkurnya jadi yang ternak gitu masalah domba. Akhirnya bapak memang telat lah tiap tahun tahun ke tahun terus sampai sekarang gitu. Iya, jadi sampai sepuh bapak terus ngerintis karena ternak.
domba. Jadi terus kecuali pas gitu teh Adi lah cari bibit unggul. Ternak sampai tani itu. Berarti ternak sampingan, Pak. Ya. Memang ayeuna aya ternak di DPC Sumedang ya. Oh iya. Ya, memang masuk ke PDKI gitunya lah, PDKI. Ya alhamdulillah. Bulan Raya Agung ya. Untuk kebutuhan keluarga. Ya memang cinta itulah yang seperti udah bersatu. Ya. Targetnya mah seperti yang seueur katanya dacan gaduh pembantu. Emang dacan aya nya. Nya lainnya kayak bantos. Keluarga mah nggak dukung, Pak, karena peternakan Bapak. Oh memang gitu. Bapak teh hoyong harapan teh kapayun teh ternak Bapak teh makin agung gitu. Berarti 5 tahun ke depan lagi hoyong berkembang gitu ya. Tegas longsor. Nah, jadi bubar heula gitu. 2020 nya titik longsor. Kapungkur, longsor, upaya ditambah inswa bapaknya. Seminar-seminar, itu dari desa Pak biasanya. Ya dari desa. Desa. Ya, memang aja gitu. Tapi itu sering pisan Ya, Bapak sering ngiring, Pak? kadang-kadang ya. Aya undangan pasti. Ayeuna. Tapi berarti Bapak mah cuma sekedar hadir berarti banyak di teteh. Iya. Ya memang ya ternak bantuan meri itu kadang-kadang aya bantosannya seperti bantuan domba di desa. Intinya Pak desa teh ngadukung Pak ya karena peternakan tuh. Berarti tos puas lah Pak ya. Tos puas berarti harapan Bapak kangge desa mah kapayuna gitu cuma semakin ngedukung menurut Bapak ya peternaknya mah desa teh ngabantu terus Bapak oge puas gitu ya karena alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah carana hatur nuhun pisan Pak ya. Punten Pak ya atuh ngaganggu waktosna Pak.